Oke guys ya, sampai jumpa kembali ya dengan saya. Nah ini ada sepeda motor Mio Soul ya, Mio Soul Karbu. Nah ini sepeda motor baru siap di quarter ya, naik oversize ini. Naik oversize ke 75 ya, ke 75. Nah oke ya, di sini saya akan sedikit menerangkan ya bagaimana untuk sebuah sepeda motor Matic yang baru saja dinaik oversize ya. Nah itu apa saja yang harus dilakukan supaya motornya itu awet ya, khususnya untuk di motor Matic ya Mio seperti ini ya. Nah oke, pasti untuk mekanik-mekanik sudah paham lah ini, atau user-user Mio Soul seperti ini ya. Ini banyak sekali kejadian Mio ini katanya nggak awet ya di quarter ya, ke proses itu sebentar aja udah ngebu lagi, sebentar aja udah ngasap lagi. Nah oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana supaya motornya itu bisa awet ya. Nah oke, untuk pertama kali baru siap quarter seperti ini ya. Ini nanti 3 minggu sebelum sampai sebulan udah ganti oli ya. Nah untuk pertama kali ganti oli lebih cepat ya, cepat ganti oli, jangan sampai sebulan. Nah udah itu, untuk motor habis quarter jangan sampai untuk dibikin kerja berat ya, jangan dibikin kerja keras, karena itu masih butuh penyesuaian di bagian piston ya. Dia piston masih padat, jadi kalau untuk dibikin kerja keras dia nanti nggak awet. Nah di bagian pistonnya dia itu nggak awet. Nah oke, jadi seperti itu ya. Jadi ya untuk Mio ini memang nggak bisa lah untuk dibawa kerja berat ya, dibawa kerja berat atau jalan-jalan jauh ya. Apalagi keadaan motornya sudah seperti ini ya, sudah sering-sering bongkar ya. Dan setelah bongkar itu partnya pasti nggak original di bagian piston ya, bagian piston, bagian noken as, bagian klep itu jarang pakai yang original, karena ya untuk harga partnya itu mahal. Jadi jarang ya pakai part-part yang ori. Emang sih ada juga yang pakai part ori, pakai part ori dia tuh lebih bagus, dia lebih awet. Nah jadi makanya teman-teman yang heran, loh punya dia kok awet ya, kok enak ya. Nah itu karena dia pakai part yang bagus, per part yang bagus. Nah sedangkan kita yang masih masuk ke bengkel nanya-nanya harga ya, masih membanding-bandingkan harga mana yang murah. Nah, mana yang murah itu kita yang masuki, padahal kita nggak tahu ya kualitasnya itu seperti apa. Nah jadi seperti itu. Nah jadi memang saya bilang sama yang punya, ini motor ini kalau mau awet nggak bisa untuk jalan-jalan jauh, apalagi untuk kerja keras ya. Nah jadi nggak bisa. Jadi ini untuk jalan-jalan santai aja lah, untuk antara anak sekolah ya, untuk belanja ke pasar bisa. Tapi untuk kerja-kerja keras atau jalan jauh ini udah nggak bisa lagi, dia udah nggak awet ya. Ya kalau mau awet lagi, kalau mau bagus lagi ya beli blok baru ya, beli blok baru original, dan part-partnya yang lain tuh dipakein yang original, misalnya di noken as. Karena di Mio ini memang sensitif ya di bagian noken as, dia kalau yang KW itu dia nggak ada tenaganya. Udah gitu suara mesinnya tuh berisik, karena noken asnya itu dia nggak mulus ya, dia nggak sebagus yang originalnya di bagian noken asnya. Jadi saya sering dapat konsumen Mio Mio ini ya, yang ngeluh minyak boros, udah gitu mesin cepat ngebul walau udah di quarter. Nah jadi oke, jadi yang perlu diperhatikan ya untuk di Matic ini, yang paling penting itu di box hawanya, box filternya itu. Ini box filter ini harus terpasang di karburator ya. Box filternya, busa hawanya harus dipakai, jangan dilepas ya, karena kalau di karburator itu dia ngisap abu, masuk abu ke karburator, maka di bagian piston itu dia nggak tahan, karena masuk pasir, dia masuk abu, masuk pasir ke bagian klep. Nah itu nanti klep akan cepat haus, jadi nggak tahan dia. Nah jadi hawa ini perhatikan, ini di Mio sering ini ya, ini udah bekas, ini dia jatuh kena seret ban, dia bolong, akhirnya ini ditempel pakai karet ya. Nah nggak apa-apa ya, ini jangan sampai goyang. Nah ini jangan sampai jatuh, harus diikat lah ini sering kali nih tapaknya patah. Nah itu di Mio ya. Ya untuk Mio supaya
karbunya irit itu, minyaknya irit, bisa ya pakai karburator Honda Grand atau Karisma, itu bisa diaplikasikan. Tapi ada rombaan ubahan di layar intake ya, layar intake-nya diubah karena itu nggak sama yang intake layar standarnya ya. Nah, tapi kalau pakai karburator air racking bisa langsung pasang plug and play ya, tinggal pasang bisa. Nah, jadi seperti itu. Ya, untuk Mio ya di bagian CVT itu biasanya tuh diengkol. Nah, makanya untuk di Mio ini janganlah sering-sering diengkol ya. Kalau bisa hidupin aja starternya. Kalau sering-sering diengkol maka nanti itu dia sering bunyi di sini. Sering bunyi di engkolnya nih. Dia sering aus. Dia sering bunyi lah. Nah, makanya itu nggak direkomendasikan Matic ini diengkol-engkol. Lebih bagus hidupin aja starter tangannya ya. Supaya tuh enak lah motornya. Oke guys. Tapi menurut saya tuh yang enak karburator originalnya. Walaupun minyaknya agak boros ya. Cuma dia untuk hidupnya tuh enak, tenaganya enak ya. Kalau udah ubah pakai karburator Grand ini memang dia irit. Cuma dia tuh kadang hidupnya susah dan tenaganya itu kurang ya, kurang lepas. Dia lebih enak karburator originalnya. Karburator vakum. Nah, oke guys, jadi seperti itu saja. Ini udah siap quarter. Nanti saya bilang sama yang punya harus ya, ini bergaransi 3 bulan. Tapi ya servisnya harus di bengkel saya terus. Ini 3 minggu ke depan ganti oli. Ya, kita setel juga klepnya. Kita setel lah ya, karena ini untuk bagian klepnya pasti nanti berubah. Oke ya teman-teman. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.